Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Hawisa Hani Hayudina, MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang wujud benda dan perubahannya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama Dewi Liani dengan NIM 2321080. Kedua ada Lufika Prusila Anggreni dengan NIM 2321079. Kemudian ada Putri Nabila dengan NIM 2321081. Kemudian ada Nur Fatihatul Fuadia dengan NIM 2321082. Kemudian ada Wahyu Nihaya dengan NIM 2321083. Yang pertama, pengertian wujud benda. Wujud benda merupakan rupa dan bentuk yang dapat diraba adanya sesuatu benda yang nyata, bukan roh dan sebagainya. Terdiri dari 3 wujud benda. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda. Yang pertama, benda-benda di sekitar kita mengalami perubahan. Kedua, ada beberapa faktor yang memengaruhi perubahan pada benda, yaitu suhu, kelembapan, waktu, dan kuman. 2. Pengaruh suhu terhadap wujud benda. Suatu benda dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Contohnya pemuaian dan penyusutan benda yaitu ban sepeda yang dipompa penuh lama-kelamaan akan meletus. Ban sepeda yang dipompa penuh lama-kelamaan akan meletus jika berada di bawah terik matahari. Meletusnya ban sepeda ini karena ban menjadi sangat panas dan udara di dalam ban memuai. Selanjutnya yaitu proses perubahan wujud benda. Pertama yaitu perubahan wujud benda padat, ada 2 yaitu mencair dan menyublim. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Kemudian menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Yang kedua, perubahan wujud benda cair. Ada 2. Yang pertama yaitu menguap dan yang kedua yaitu membeku. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Kemudian membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Yang ketiga ada perubahan wujud benda gas. Ada 2, yaitu mengembun dan mengkristal. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kemudian mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Yang keempat, sifat bahan dengan kegunaannya. Sifat mekanis bahan, yang pertama kekerasan, yaitu kemampuan bahan untuk menahan goresan. Yang kedua kekuatan, yaitu kemampuan benda menahan beban, geseran, atau tarikan tanpa patah atau putus. Yang ketiga yaitu kelenturan, yaitu kemampuan benda untuk dapat digulung atau ditekuk-tekuk tanpa kerusakan. Sifat fisik bahan, yang pertama daya serap bahan terhadap air, yang kedua daya hantar listrik atau panas, yang ketiga ketahanan, yang keempat sifat terhadap suara atau resonansi, yang keempat keterapungan, dan yang terakhir benda berat. Selanjutnya jenis-jenis bahan. Yang pertama bahan kertas. Sifat-sifat bahan kertas. Kertas dapat menyerap air, kertas dapat didaur ulang, mudah terbakar, mudah robek, dan tidak tahan air. Kegunaannya sebagai kertas minyak, manila, HVS, dan karton, serta kerajinan-kerajinan yang lain. Yang kedua, bahan plastik. Sifat-sifat bahan plastik itu yang pertama ringan dan tidak tembus air. Yang kedua, sering digunakan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, plastik juga sering digunakan untuk membuat perlengkapan seperti gelas dan piring. Yang keempat, isolator listrik, dan yang terakhir, panas. Kegunaannya untuk membuat ember dan kantong plastik. 3. Bahan karet. Sifat-sifat bahan karet. 1. Karet ada 2 jenis, yaitu karet alam dan karet buatan. Kedua, karet alam berasal dari getah pohon karet yang disadap, sedangkan karet buatan berasal dari unsur-unsur kimia yang dibuat melalui proses sintetis. Ketiga, karet cenderung tidak tahan terhadap panas atau mudah meleleh. Keempat, tidak mudah membusuk. Kelima, karet bersifat elastis atau lentur dan tidak menyerap air. Keenam, karet juga tidak mudah sobek dan patah. Kegunaannya untuk membuat ban, karet, gelang, dan sandal.
4. Bahan kaca. Sifat-sifat bahan kaca antara lain bahan kaca bersifat tembus pandang dan tembus cahaya. Kaca mempunyai sifat dapat memunculkan bayangan benda yang ada di depannya, mudah pecah, isolator listrik. Kegunaannya cermin, jendela, dan pintu. Kelima, bahan logam. Sifat-sifat bahan logam dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik atau bersifat konduktor. Kedua, memiliki permukaan yang mengkilap. Ketiga, tidak tembus cahaya. Keempat, dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Kelima, bersifat kuat, keras, dan mampu menahan beban. Kegunaan bahan logam untuk membuat pisau, sendok, garpu, paku, pelek, ban, panci, dan mobil. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.